Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Vinka Nursyama Rahmawati, bisa dipanggil dengan Ibu Vinka. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pada hari ini kita akan belajar pada tema 3 benda di sekitarku, subtema 1 aneka benda di sekitarku, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca wacana siswa dapat mengklasifikasikan benda-benda yang terbuat dari kaca, logam, karet secara tulis dengan tepat. Kemudian dengan melengkapi tabel, siswa dapat mengkomunikasikan benda-benda yang terbuat dari kaca, logam, karet melalui video dengan tepat. Yang ketiga, melalui beberapa pertanyaan, siswa dapat melakukan diskusi dengan orang di sekitar dengan tepat. Yang keempat, dengan melakukan diskusi, siswa dapat menuliskan hasil diskusinya dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati satuan panjang pada penggaris, siswa dapat mengenal konversi satuan panjang dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan melakukan pengukuran, siswa dapat mempraktikkan pengukuran melalui video dengan tepat. Oke, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, supaya lebih semangat, mari kita tepuk PPK terlebih dahulu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Bagaimana? Sudah semangat apa belum? Pembelajaran yang pertama yaitu kita akan membahas tentang aneka pembuatan benda. Benda itu ada 3. Benda terbuat dari kaca, dari logam, dan dari karet. Yang pertama, benda dari kaca. Contoh benda dari kaca, ada gelas, ada kaca, ada piring, mangkuk, akuarium, dan yang lainnya. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air dan tembus cahaya. Yang kedua, benda dari logam. Coba amati benda yang ada di rumah. Adakah yang terbuat dari logam? Ya, contoh benda dari logam yaitu ada panci, kemudian ada sendok, ada tempat sampah, penggaris, dan yang lainnya. Logam memiliki sifat kuat, kemudian menghantarkan panas, dan tidak mudah rusak. Oleh karena itu, logam digunakan untuk membuat peralatan masak dan benda yang kuat. Yang ketiga, benda dari karet. Kalian pernah memperhatikan tidak? Penghapus itu terbuat dari apa sih? Penghapus yang kalian gunakan biasanya untuk menghapus yang salah itu terbuat dari apa sih? Ya, penghapus itu terbuat dari karet. Contoh benda lainnya yang dari karet yaitu selain penghapus, ada ban mobil, kemudian ada balon, ada bola, dan yang lainnya. Karet memiliki sifat elastis dan kedap air. Oleh karena itu, karet digunakan untuk membuat benda yang dapat menghapus goresan pensil dan dapat memantul serta dapat diisi dengan udara. Coba kalian perhatikan antara tekstur ketiga bahan tersebut. Kalau kaca, jika dipegang itu keras, kemudian jika dilihat dapat tembus pandang. Kalau logam itu keras,
tidak tembus pandang dan dapat menghantarkan panas. Seperti panci kalau digunakan untuk merebus air, nah itu panci itu dapat menghantarkan panas. Kemudian kalau karet itu jika dipegang elastis dan tidak tahan panas. Sekarang coba perhatikan buku halaman 41. Di situ terdapat tabel yang ada nomor, nama benda, bahan pembentuk, dan sifat bahannya. Nanti kalian bisa mengisi itu. Kemudian setelah mengisi, kalian bisa menjelaskannya melalui video. Video tersebut nanti bisa kalian kirimkan ke WA Ibu. Setelah kalian mempelajari aneka bahan pembentuk benda, seperti contohnya dari logam, contohnya yaitu tempat sampah. Sekarang coba kalian perhatikan tempat sampah yang ada di rumah. Nanti kalian akan berdiskusi mengenai tempat sampah tersebut. Berdiskusi itu adalah contoh dari sila keempat, sila Pancasila, yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang dari sila keempat yaitu kepala banteng. Kepala banteng itu banteng merupakan hewan atau binatang yang suka berkumpul. Sama seperti manusia, dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Salah satunya yaitu dengan berkumpul dan berdiskusi. Pengertian diskusi kalian sudah tahu apa belum sih? Ya, pengertian berdiskusi yaitu sebuah interaksi antara dua orang atau lebih yang membahas sebuah permasalahan. Dan ketika kalian berdiskusi juga ada loh yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kalian harus menghargai pendapat orang, walaupun itu pendapatnya sama maupun berbeda. Yang kedua, kalian tidak boleh memaksakan kehendak pendapat. Yang ketiga, harus berlapang dada dan ikhlas. Dan yang keempat, yaitu harus mempunyai rasa toleransi. Oke, sekarang Ibu memiliki 4 pertanyaan yang harus kalian diskusikan dengan orang yang ada di rumah atau di sekitar. Yang pertama, terbuat dari apa sih tempat sampah yang ada di rumahmu? Yang kedua, apakah tempat sampah itu sudah memenuhi kebutuhan apa belum? Yang ketiga, apakah orang di sekitar sudah memiliki kesadaran membuang sampah pada tempatnya? Dan yang terakhir, yaitu bagaimana cara meningkatkan kebersihan yang ada di rumah. Nanti hasil diskusi ini bisa ditulis di buku, kemudian nanti bisa difoto dan dikirimkan ke WA Ibu. Oke, setelah berdiskusi mengenai tempat sampah, contoh logam lainnya yaitu adalah penggaris. Nanti kalian akan belajar satuan panjang dan konversi satuan panjang melalui penggaris. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa satuan panjang dan apa itu konversi. Satuan panjang yaitu suatu satuan yang digunakan untuk mendeskripsikan satuan tinggi, kemudian satuan panjang, atau jarak suatu objek yang akan diukur. Selanjutnya yaitu mengkonversi. Mengkonversi itu mengubah nilai satuan, sistem satuan ke nilai satuan yang lain. Nah, sekarang coba kalian perhatikan video berikut ini. Halo adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas tentang hubungan satuan panjang. Sebelumnya, kita akan menggambarkan sebuah tangga untuk mempermudah kita semua mengingat hubungan antar satuannya. Nah, sekarang kita sudah punya sebuah tangga. Kita tulis dari atas, kilometer, hektometer, dekameter, meter,
desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, sekarang kita akan dengan mudah mengubah unit satuan yang kita punya. Saya punya trik nih yang harus kita ingat. Triknya, kalau kita turun satu anak tangga, maka nilainya akan kita kalikan 10. Kalau kita turun lagi, artinya kita turun 2 kali, maka harus dikalikan 100. Contohnya, kalau kita punya 1 km dan kita turun satu anak tangga ke hektometer, maka kita harus mengalihkan dengan 10 nilainya menjadi 10 hektometer. Kalau kita turun lagi ke dekameter, maka dikalikan lagi dengan 10 menjadi 100 dekameter. Artinya, 1 km sama dengan 10 hektometer sama dengan 100 dekameter. Nah, terus kalau naik lagi gimana? Gampang aja, kalau tadi pas turun kita kalikan dengan 10, maka pas naik kita bagi dengan 10. Kalau naik 2 anak tangga, kita bagi dengan 100. Nah, supaya kita lebih paham, konversikan 8 hektometer ke meter. Nah, kita balik lagi ke anak tangga yang sudah kita punya. Kita lihat di situ, dari hektometer ke meter, itu turun atau naik ya kira-kira. Turun ya, dan kita lihat, itu turunnya berapa kali. Dari hektometer ke meter. Dari hektometer turun ke dekameter, berarti turun 1. Kemudian dari dekameter, turun lagi 1 anak tangga. Berarti kita harus turun 2 anak tangga. Nah, kalau misalnya turun 2 kali, kita harus kalikan berapa nih? Dikalikan dengan 100. Berarti 8 dikali dengan 100 sama dengan 800 meter. Berarti 8 hektometer sama dengan 800 meter. Oke, setelah kalian perhatikan video tadi, itu satuan panjang itu ada banyak ya. Ada kilometer, ada hektometer, dekameter, dan yang lainnya. Sekarang, kalian coba perhatikan penggaris yang ada di rumah. Coba kalian perhatikan, penggaris itu ada satuan apa aja sih? Sudah kalian perhatikan? Ya, penggaris itu ada satuan panjang sentimeter dan milimeter. Sekarang Ibu akan memberikan contoh bagaimana cara mengukur dan mengkonversinya. Contohnya yaitu Ibu mengukur buku tulis ya. Buku tulis itu memiliki panjang 20 cm. Untuk mengonversinya dari sentimeter ke milimeter itu kan turun tangga 1. Jadi nanti bisa dikalikan dengan 10. Jadi buku tadi panjangnya 10 cm dikali dengan 10, nanti jadinya 10 cm dikali dengan 10, nanti hasilnya adalah 100 mm. Sekarang kalian buka halaman 50. Nanti kalian bisa mengisi tabel itu dengan mengukur benda-benda yang ada di rumah menggunakan penggaris. Kalian bisa nanti setelah mengisinya bisa ditulis di buku, kemudian bisa dikirimkan ke ibu. Pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini yaitu yang pertama mengenai bahan pembentuk benda dari kaca, dari logam, dan dari karet. Kemudian kita belajar mengenai berdiskusi dan bagaimana cara berdiskusi. Dan yang ketiga yaitu mengenal satuan panjang dan konversi panjang. Bagaimana? Kalian sudah paham apa belum? Untuk mengecek pemahaman kalian, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Nanti soal itu akan Ibu kirimkan ke WA, dan kalau sudah dikumpulkan ke WA juga ya. Oke, seperti biasa, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
berdoa, selesai. Tetap semangat ya, dan patuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, kemudian mencuci tangan. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa video selanjutnya.